Perkenalkan, nama saya Aisanti Dwi Bani Sriawan, nomor absen 1 dari kelas 10 IPA 7. Pada pertemuan hari ini, saya akan mempresentasikan materi vektor. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai konsep skalar dan vektor, yaitu pengertian skalar dan vektor, ruang vektor, dan operasi pada vektor. Yang pertama, pengertian skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, atau tidak bergantung pada arah. Sedangkan, vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Contoh, ruas garis PQ. Karena titik pangkal berada pada titik P dan titik ujung berada pada titik Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ. Atau vektor PQ artinya berawal di titik P dan berakhir di titik Q, yang mana tanda panahnya ke arah titik Q. Panjang vektor PQ dilambangkan dengan mutlak vektor PQ. Vektor biasanya dituliskan dengan notasi berikut. Yang pertama, huruf kecil yang dicetak tebal, seperti A, B, C, dan sebagainya. Contoh, vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Yang kedua, huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah, seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Contoh, vektor PQ dapat ditulis sebagai vektor A. Penulisan ini lebih sering digunakan dalam penulisan vektor menggunakan tulisan tangan. Lanjut, materi selanjutnya mengenai ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sebanyak n. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Berikutnya, operasi pada vektor. Kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan vektor V disebut sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Dengan vektor U sama dengan vektor V, tetapi vektor U tidak sama dengan vektor W dan vektor V tidak sama dengan vektor W. Penjumlahan vektor. Ada dua aturan. Yang pertama aturan segitiga dan yang kedua ada aturan jajar genjang. Hasil penjumlahan dua vektor adalah sebuah vektor baru yang berawal dari titik acuan vektor 1 dan berakhir pada titik tujuan vektor lainnya. Adapun sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, bersifat komutatif. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang kedua, bersifat asosiatif. Misal, ada 3 vektor. Vektor U dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor V, kemudian dijumlahkan dengan vektor W sama dengan vektor U dijumlahkan dengan vektor V yang terlebih dahulu dijumlahkan dengan vektor W. Yang ketiga, berisi unsur identitas. Vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U, atau vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan arahnya tak tentu. Sebuah penjumlahan memiliki unsur identitas karena suatu vektor ditambahkan dengan suatu unsur identitas akan menghasilkan vektor itu sendiri.
Unsur identitas yang dimaksud merupakan vektor 0. Dan yang terakhir, memiliki invers. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0. Dengan vektor V, lawan dari vektor U, dan ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Selanjutnya, pengurangan vektor. Vektor AB dikurangi dengan vektor AC sama dengan vektor CB. Atau vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Perkalian vektor dengan bilangan real. Jika diketahui skalar M dan vektor V, maka searah dengan vektor V jika M lebih besar dari 0. Berlawanan arah dengan vektor V jika M lebih kecil dari 0. Dan vektor 0 jika M sama dengan 0. Adapun sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, bersifat distributif. Skalar M dijumlahkan dengan skalar N terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan vektor U, sama dengan skalar M dikalikan vektor U, ditambah skalar N dikalikan vektor U. Itu juga dengan skalar M dikalikan dengan vektor U yang terlebih dahulu dijumlahkan dengan vektor V, sama dengan M dikalikan vektor U ditambah skalar M dikalikan vektor V. Ketiga, bersifat asosiatif. Skalar M dikalikan dengan skalar N, kemudian dikalikan dengan vektor U, sama dengan skalar M dikalikan dengan skalar N yang dikalikan terlebih dahulu dengan vektor U. Dan yang terakhir, 1 skalar U sama dengan skalar U. Berikut beberapa latihan contoh soal untuk menguji pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Penamaan vektor yang tepat untuk masing-masing vektor 1 dan 2 secara berturut-turut adalah A. Vektor PQ dan vektor RS, B. Vektor PQ dan vektor SR, C. Vektor QP dan vektor RS, atau D. Vektor QP dan vektor SR. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Hasil dari vektor PQ ditambah vektor QR adalah A. Vektor RP, B. Vektor RQ, C. Vektor PR, atau D. Vektor QP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.